Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita bisa hadir pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita untuk mengadakan pertemuan rapat dalam acara Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novianti selaku CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Pasir Nangka. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pasir Nangka, Bapak Haji Yaya Sunadia SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pengenalan diseminasi budaya positif, selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Demi lancarnya acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara seraya menundukkan kepala, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yaya Sunaria, foto dari kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat dan walafiat dalam acara kegiatan TGP Angkatan 7 yang dilaksanakan oleh Ibu Novianti SPD, yang hal ini mungkin barangkali dalam acara ini mungkin guru-gurunya tidak lengkap semuanya. Salawat serta salam semoga diberikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan sekolah yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini
mungkin barangkali dari saya sebagai kepala sekolah di SDN Panjimanda sangat-sangat mendukung dalam acara ini, yang terutama yaitu tentang kegiatan yang dilaksanakan di Ibu Noviaki seperti yang di TGP Angkatan yang kedua ini, dan mudah-mudahan sukses semuanya dalam acara ini, tidak ada kesalahan yang sebaik mungkin. Yang mungkin barangkali dari saya sebagai kepala sekolah juga mendukung sepenuhnya. Nah, mungkin barangkali karena di musim sekarang ini awalnya pada masuk sekolah tidak ada kegiatan, pas ada kegiatan bangun jarak biasa langsung kuliah baik kayak gitu kan. Jadi pas itu mungkin barangkali dan mudah-mudahan untuk yang selanjutnya saya mengharapkan kepada semua dewan guru dan penjaga sekolah, saya berharap karena di SD kita pada waktu itu saya habis rapat di SD Budak tentang aset WRO hari Rabu, kurang isuk betina yang kemudian termasuk Sinaka ya, yang diberitakan itu karena informasi dari dinas bahwa untuk aset ini tolong diamankan. Soalnya menurut informasi dari dinas selama air legit terbuka. Benar yang informasi dari pada kemarin itu ada di dalamnya itu kepala sekolah. Mau karena beda kan aku berbagi yang baik, semua ceritanya kan. Dan mungkin barangkali yang merasa kasihan kalau guru kepala sekolah yang baru termasuk Ciser juga, Sendro. Nah itu mungkin angkatan baru. Kalau kita mengerti yang termasuk aset kan itu, yaitu aset. Tapi alhamdulillah mungkin barangkali di SD Pasrinangka itu lagi buat duit amalnya. Nah selain kita ada di sini 45.000, alhamdulillah kita jual motor. Udah ada buat dari. Terus radio yang diambil, tapi alhamdulillah dia akhirnya dijawab maksudnya itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah mendukung saya sampai saat ini dan sehingga acara ini dapat terlaksana hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena sudah mau ikut hadir dalam acara kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif yang ada di modul 1.4 di program Guru Penggerak ini. Saya mengadakan kegiatan budaya positif ini atau diseminasi modul 1.4 ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah
memang tujuan kegiatannya harus dilakukan atau dilaksanakan di sekolah masing-masing setiap CGT. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing. Yang kedua adalah untuk memberikan apa sih ilmu yang saya dapatkan di program CGP kali ini di modul 1, itu tentang budaya positif. Saya yakin saya yakin Ibu Bapak sudah hampir tahu tentang budaya positif. Dan yang ketiga adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama. Kita bersama-sama membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Next adalah sebelum kita mengenal budaya positif, kita tujuan pendidikan dulu menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara. Menurut Bapak Kiai Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau kodrat yang ada pada anak agar dapat perbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya kembang kodrat yang ada pada anak. Jadi Ibu Bapak, pendidikan budaya positif itu sangat diperlukan di lingkungan sekolah. Karena kenapa? Karena kita adalah sebagai pamong di sini. Kita itu dibaratkan sebagai petani. Sekolah adalah sebagai lahannya. Sekolah bisa dibaratkan sebagai lahannya. Siswa bisa dikatakan sebagai biji-bijinya yang akan tumbuh. Petani itu sendiri adalah yang sebagai merawatnya. Lihat, bisa Ibu lihat di depan ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, menuntun itu apa? Membimbing, yang lain? Mengajak. Terus? Apa lagi Bu, Pak, menuntun itu? Ya, bisa membawa kepada tujuan. Jadi kata menuntun itu bisa membimbing, mengajak, menuntun ya, dengan kecakapan yang kita miliki. Misalnya begini, seorang petani ingin menanam jagung. Apa yang harus dilakukan oleh petani tersebut agar jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik atau dapat tumbuh dengan sesuai yang kita inginkan, yang kita harapkan? Apakah kita membiarkannya saja? Apakah jagung itu akan tumbuh dengan bagus kalau kita biarkan? Bu, Pak, gimana? Jelek. Berarti kalau kita mendidik seorang anak, apa yang harus kita lakukan? Dipupuk. Dipupuknya dengan cara apa? Ya, kita harus merawatnya, mendidiknya, mengarahkannya. Misalnya kita menanam jagung. Apa yang harus kita butuhkan? Satu adalah pupuknya. Yang kedua adalah dia membutuhkan sinar cahaya matahari enggak? Ya, yang ketiga dia membutuhkan air enggak? Ya, apakah ketika kita sudah memberikan semuanya dengan baik, apakah kita dapat menghasilkan hasil yang baik? Ya, sama sepertinya dengan pendidikan. Itulah pendidikan, kita harus menuntunnya. Karena kita adalah sebagai pamongnya. Karena setiap anak itu memiliki kodratnya yang dapat memperbaiki lakunya sendiri. Itu setiap anak itu pasti memilikinya. Ya Bu ya, Pak. Next, berikutnya Pak Desa. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah di sekolah kita sudah menanamkan budaya positif? Sudah. Misalnya apa Bu? Buang sampah pada tempatnya, mematuhi tata tertib, sapa salam ya, sapa salam, terus apa lagi? Bergotong royong. Tujuannya apa? Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Itulah yang harus kita tumbuhkan, harus kita kembangkan kepada anak melalui budaya positif ini. Misalnya
misalkan seperti berbaris di depan kelas pun itu sudah termasuk rangkaian budaya positif di sekolah kita. Anak terampil berani di halaman pun ketika mengikuti kegiatan upacara itu sudah termasuk anak berdimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dengan kata mandiri. Artinya anak sudah berani untuk maju ke depan. Next, berikutnya pada. Nah, konsep utama budaya positif inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu di modul 1.4 ini. Ada 7 poin tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Dari ke-7 poin ini ada beberapa poin yang dapat menyentil saya. Mungkin ibu bapak juga alami, ternyata kita selama ini itu salah. Mungkin kita sudah tahu salah tapi kita tidak tahu atau belum tahu cara yang benarnya seperti apa. Next, berikutnya apa dia? Poin pertama tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ketika anak-anak datang ke sekolah, apakah mereka harus aman? Harus nyaman? Harus senang? Ya. Apakah kalau tidak aman, tidak nyaman, tidak senang, apakah mereka bisa belajar dengan baik di sekolah? Tidak. Berarti siapa yang harus menciptakan itu semuanya? Iya, kita semuanya sebagai pendidik. Dan yang paling kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Terkadang kita itu selalu mengontrol anak, bukan kehendak anak tapi kehendak guru. Ya, ayo ya ibu sini, duduk siap, gitu kan Bu ya? Mau belajar nih, kita mau belajar dimulai sekarang pun sama seperti itu. Kita belajar bersama-sama untuk arah yang lebih baik lagi. Nah, di slide berikutnya ada sebuah permainan. Boleh dibuka pada slide berikutnya. Permainannya adalah cobalah buka. Ibaratkan ada dua seorang teman, yang satu menggenggam sebuah tangan dan yang B adalah merayu temannya untuk membuka agar kepalan tangannya itu dibuka. Dengan cara apa? Bisa dengan hatinya, mengintimidasinya, memarahi, menggoda, menggelitik atau apapun itu caranya agar si tangan temannya itu dapat kebuka. Menurut ibu bapak, kalau misalkan nih ibu bapak ada di posisi tersebut, ibu yang menggenggam tangannya, ibu bapak mau buka nggak? Mau buka nggak genggaman itu? Setelah ibu dirayu, dibujuk, diiming-imingi, ini nanti saya kasih cakwan nih. Mau nggak? Ya kan, ini sebuah permainan. Saya kan udah suruh ibu kira-kira kalau ibu yang menggenggam tangannya nih, ibu bapak ini udah dirayu nih, mau dikasih apa atau mau diancam misalkan kalau tidak dibuka. Jadi apa nih? Kalau ibu yang menggenggam tangan, apakah ibu mau buka atau masih mempertahankan genggaman yang ibu miliki? Ada sebuah permainan. Sebuah permainan, jadi boleh berkata apa aja. Gimana? Yang pasti dirayu jangan pakai kekerasan. Ya kan, namanya anak-anak itu pasti kan, ayo buka, apa itu? Penasaran nih, nah, gitu kan. Jadi apa? Menurut ibu, Bu Maya apa? Dibukakan genggamannya atau dipertahankan? Dipertahankan, Bu Meli. Ceritanya main apa? Ini ada coba buka, namanya permainan seperti ini. Nanti kita akan, ya, gimana, Bu Teti? Ya. Ya kalau anak itu biasanya yang saya tahu kayak kalau kita sudah rayu sama gurunya, itu sangat berharga untuk dia. Biasanya pasti dibuka. Oh gitu. Ya, berarti ada yang dibuka, ada yang dipertahankan. Jadi intinya seperti ini jawabannya. Ya, tergantung anak, tergantung kita juga ya sebagai pendidik. Jadi seperti ini. Ketika seorang anak masih mempertahankan genggaman tangannya, berarti seorang anak itu masih mempertahankan kontrol dirinya. Dia tidak mau dirubah oleh orang lain.
ya. Tapi ketika seorang anak membuka genggamannya, berarti anak itu bisa dikontrol oleh orang lain. Gimana kata orang lain? Sama halnya seperti kita lakukan di sekolah. Anak-anak duduk yang rapi ya, kita yang kontrol. Anak-anak perhatikan ibu. Kita jadi pusat center di depan. Sebenarnya apakah anak itu bosan dengan kita atau apa? Kita tidak tahu. Karena kenapa? Karena itu tadi kita itu masih menjadi penguasa kontrolnya anak-anak. Ya, betul sekali. Next ya, berikutnya. Nah, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang poin pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang sudah saya bilang tadi. Ayo anak-anak, perhatikan ibu di depan. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan ibu ya, dengar di depan ya. Tujuan kita kan supaya anak perhatian kita ya. Padahal itu belum tentu anak mau belajar. Harusnya kita punya cara-cara gimana nih anak itu mau belajar. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ayo nak, kamu belajar. Kamu harus disiplin. Dengan kamu belajar pun, nanti kamu bisa mengalahkan si ini loh, yang juara 1 itu. Kamu tuh harus lebih dari dia, kamu pasti bisa. Nah, itu merupakan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini biasanya kita lakukan. Mungkin saya ke anak saya juga lakukan itu. Misalnya begini, mama tuh udah kerja capek-capek, buat kamu tuh belajar, sekolah nyaman, kok kamu gak mau belajar? Kenapa? Kamu gak sayang mama? Gitu kan? Kalau saya seperti itu, saya tidak tahu kalau ibu bapak seperti itu. Itulah jadi membuat anak itu merasa bersalah. Oh iya, mamaku udah capek-capek nih kerja, aku ini. Itu membuat bersalah itu bukan poin yang bagus, ibu bapak. Nah, setelah itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar gak Bu? Orang tua itu, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kepada anak-anak. Hah? Benar? Sebenarnya, tapi kenyataannya selalu memaksa, ya kan? Anak ngaji, ayo pergi ngaji. Padahal belum tentu si anak mau mengaji. Karena itu karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Terus itu berjalan dengan sendirinya. Waktu itulah kebiasaan yang sering kita lakukan kepada anak. Nah, kalau masuk ke poin kedua tentang makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Apa disiplin itu? Mengikuti aturan, mematuhi aturan. Apalagi? Apa Pak? Kita next berikutnya Pak. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya kalau kita mendengar kata disiplin itu nyaman nggak? Ketika kita mau berkendara naik motor pakai helm, nyaman nggak? Nyaman bagi yang terbiasa. Yang tidak terbiasa apakah nyaman? Tidak. Iya. Sebenarnya kenyamanan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kita menggunakan masker biar apa Bu? Pak? Biar apa? Menjaga kesehatan kan? Iya. Tapi kalau kita tidak terbiasa, maka kita nyaman. Enggak, kita tidak akan nyaman karena tidak terbiasa. Biasa karena terbiasa. Itu sama Pak. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh pertanggungjawaban tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan universal. Ini yang dimaksud.
Jadi kita tuh melakukan kedisiplinan harus dasar diri sendiri, bukan karena orang lain. Kita pakai helm bukan karena takut polisi, tapi kebaikan dan keselamatan kita pribadi. Kita menggunakan masker bukan karena kita tidak nyaman atau takut sama satpol pp, misalkan lagi di jalan ditangkap nih nggak pakai masker, bukan seperti itu ya. Tetapi demi kesehatan kita, itulah adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki. Kita mengikuti peraturan karena kita memang harus melakukannya, bukan melanggarnya. Iya betul, takut kena COVID lagi. Poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu membutuhkan 5 poin ini. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ternyata Bapak Ibu, kita itu membutuhkan 5 poin ini: survival, belonging, fun, freedom, dan power. Survival itu kebutuhan sandang pangan kita. Ketika anak tidak memiliki uang atau tidak memiliki makanan ke sekolah, apakah sudah membutuhkan kebutuhan dasarnya? Belum, ya. Terus belonging, cinta. Ketika anak sudah suka dengan pelajaran, suka dengan gurunya, mereka nyaman nggak belajarnya? Beda halnya kalau anak tidak suka dengan guru, datang motornya aja, aduh, datang lagi. Iya. Kalau soal sepatunya, aduh, soal sepatunya udah kedengeran. Takutnya, iya. Sama Bu, saya juga dulu pernah ngalamin takut sama guru. Sampai ada pertanyaan dulu di aksi nyata itu, siapa guru yang ditakuti? Kenapa alasannya? Saya jelaskan kenapa dulu saya takut sama guru itu. Itu terjadinya waktu saya SMP, Bapak Ibu. Fun, kesenangan yang ketiga. Ketika anak sudah merasa senang untuk belajar, anak senang sama gurunya, anak senang dengan pelajaran yang kita berikan, dengan metode-metode yang kita sampaikan, apakah pembelajaran dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu? Dapat belajar dengan baik atau tidak? Ya. Ini ketika si anak senang dengan gurunya, senang dengan materi yang diberikan oleh gurunya, apakah si anak dapat belajar dengan baik, dengan semangat? Iya. Betul ya, pernah merasakan ya Bu ya? Sangat-sangat. Yang keempat adalah freedom, kebebasan. Ternyata Bapak Ibu setelah saya pelajari, anak itu butuh kebebasan untuk belajar. Jadi kita tuh gak harus jadi pusat center, duduk yang rapi, dengarkan gurunya. Padahal hasilnya itu tidak maksimal. Coba setelah ujian, setelah pas, apakah hasilnya memuaskan? Tidak, termasuk saya, anak saya itu sama seperti itu. Ternyata anak tuh ingin belajar apa kata mereka. Bu, aku belajarnya mau begini nih Bu nih. Boleh, tetapi harus dengan satu tujuan, walaupun caranya berbeda, tetapi tujuannya sama ke arah ke situ, ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah power, kekuasaan. Setiap anak mempunyai kekuasaan masing-masing nggak? Ya. Kadang setiap anak itu ingin menjadi seorang pemimpin, ingin paling menonjol, ingin teman-teman itu takut sama dia. Nih, gua nih perhatiin gua nih. Kadang temannya itu membuat masalah dengan teman yang lainnya. Karena dia merasa berkuasa. Sebenarnya orang yang merasa berkuasa itu satu poinnya, hanya ingin diperhatikan oleh gurunya. Kadang kita juga suka menyalahkan anak, kenapa sih kamu seperti itu? Sebenarnya bukan seperti itu cara yang lain. Next, nanti kita masuk ke kasus Bapak Ibu nih. Ada sebuah kasus. Nanti berikan pendapat Ibu seperti apa. Bu Nabi, guru wali kelas 3 SDN Pasir Nakar, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Fazril. Tahu ya Bu, Fazril ya? Beberapa anak di kelas 3 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Fazril yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nabi, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Gimana Bu?
Fajril ngadu nih sama ibu, "Bu, Fajril tuh minta makanan saya terus." Tingkah apa yang akan ibu lakukan kepada anak tersebut? Menegur Fajril, menyatakan untuk membawa dia bekal. Menurut ibu bapak, kira-kira kenapa Fajril melakukan hal itu? Kenapa dia minta itu sama temannya? Ya, memang udah terbiasa. seperti itu. Gimana? Agil, bapak. Oke, kita sekarang jawabannya adalah menggunakan yang freedom itu ya. Ya. Yang kebetulan 5 dasarnya. Yang pertama, Fajril apa? Karena orang tuanya tidak membawakan bekal buat Fajril, atau mungkin orang tua Fajril tidak memiliki uang untuk bekal makan siang dia di sekolah. Ini kebutuhan yang sepintal dari sangat pangannya. Ya, itu bisa saja terjadi. Poin yang kedua, teman Fajril jadi perhatian ke Fajril. Dia merasa senang diperhatikan oleh teman-temannya, belonging. Jadi dia merasa diperhatikan. Dengan tidak mau bekal makan, temannya itu akan kasih, "Ini Zrin, makanan aku, kita makan sama-sama." Nah, poin yang ketiga, dia merasa hebat karena teman-temannya menjadi takut kepada Fajril dan menuruti keinginannya. Ini adalah ya power, yang kekuasaan. Jadi si Fajril itu merasa berkuasa, apapun bisa dia dapatkan. Nah, poin yang keempat, Fajril merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Ini maksudnya kesenangan. Dia nggak suka bekal itu tiap hari begitu aja yang dibawakan oleh ibunya. Makanya dia minta sama teman-temannya, karena teman-temannya selalu membawa makanan yang berbeda. Makanya dia melakukan hal tersebut kepada teman-temannya. Yang terakhir, Fajril hanya iseng. Dia senang lihat temannya terlihat kesal. Kebebasan dia, freedom. Jadi apapun yang gue lakuin, yang penting gue itu senang lihat temanku seperti ini. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya kita tuh salah, bukan ibunya. Saya terutama yang salah. Ada kesalahan ketika saya selalu menegur langsung. Saya selalu menegur langsung kepada anak, padahal kita harus menanyakan terlebih dahulu. Dan kita harus menanyakan terlebih dahulu alasan dia melakukan itu seperti apa. Ya Bu ya, setelah melihat kasus ini, apakah Ibu merasa sama dengan saya? Apakah kita selalu menegur anak langsung tanpa melihat kenapa dia melakukan seperti itu? Iya, itu ya Bu ya, biasanya seperti itu kita. Next, berikutnya. Semua perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Ini poin yang keempat, Bapak ya. Tentang perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Yang termasuk ke motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, ketika kita mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah, misalkan ya, disuruh rapat sama Bapak Kepala Sekolah. Bu, rapat ke gugus. Ibu mau misalkan, tapi Ibu melakukannya. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kenapa? Karena bukan dari dalam diri. Takut Bapak ngomong, "Ih, disuruh rapat, gak mau sama saya. Takut nilainya jelek, nanti saya ikut rapat aja sama Bapak." Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena Ibu ikut kegiatan rapat itu karena ada ongkosnya, ada transportnya, gitu ya. Biasanya kan ada rapat itu, ada transportnya ini. Kalau nggak ada, biasanya suka berdua di belakang. Nah, ternyata itu kita mengikuti kegiatan tersebut itu bukan dari dalam diri, karena ada imbalan yang diberikan. Oh, alhamdulillah nih buat beli bakso, buat ongkosnya. Ternyata itu bukan dari dalam diri kita. Mungkin di antara itu. Oh, dibuka dulu apa ya? Dan
Jangan. Menjadi orang Tes. Berarti yang poin ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan meraih diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari poin Nah, dari yang ketiga ini, kita mengikuti kegiatan tersebut karena kita ingin belajar. Kita ingin tahu apa sih yang nanti akan dibahas di dalam rapat tersebut. Itu baru namanya motivasi internal yang keluar dalam diri kita pribadi. Itu Bapak ya. Next. Nah, ini ada hukuman, sanksi maupun konsekuensi. Ada sebuah kasus Bapak Ibu. Kita kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan kita menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan masnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat Daru IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa Bu tidak setujunya? Kenapa? Apakah hal yang dilakukan Pak Seno itu salah? Salah. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukum? Pak Seno itu menunjuk hidungnya si IPA di depan, sehingga si IPA itu dipermalukan, merasa dipermalukan. Ya, berarti itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Mary? Hukuman. Sebelum kita mengetahui hukuman atau konsekuensi yang kesini, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merupakan tindakan yang gagal, yang negatif. Konsekuensi itu merupakan suatu tindakan yang positif, yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Ya, dan telah disepakati bersama antara guru dan siswa. Misalnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau
menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawaban Bapak Ibu. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Seharusnya ketika anak terlambat ke sekolah berarti dia sudah melewati pelajaran yang telah dilalui kan? Jadi konsekuensinya adalah dia menyelesaikan tugas yang terlewati tadi. Setelah selesai baru si anak tersebut baru boleh istirahat. Jadi konsekuensi itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan kesalahannya, tidak berbalik arah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan sebuah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Memperhatikan kertas tugas teman yang telah dilaksanakan, itu namanya konsekuensi. Karena dia harus bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan kepada temannya. Paham Bapak Ibu sampai sini? Nah, next kita berikutnya. Restitusi posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Inilah yang tadi saya bilang yang menyentil saya. Ternyata saya tuh selama ini kadang berada di posisi penghukum, kadang berasa di posisi teman, kadang berada di posisi pemantau, kadang juga di posisi manajer. Itu tugas kita di sekolah. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru sebagai identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, memilih anak tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu alasannya anak tersebut melakukan kesalahan. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika anak melakukan kesalahan, cobalah nak, jangan seperti itu. Nanti itu diomelin sama kepala sekolah. Kalau kamu tidak melakukan kegiatan ini, iya. Jadi kita tuh seperti ngomong ke anak jangan begitu. Jadi kadang tuh anak merasa bersalah. Oh iya, saya nggak harusnya begini rasanya bapak guru di sekolah. Hasilnya apa? Memberontak, pendendam, ya. Kalau penghukum itu anak biasanya dendam nggak sama gurunya? Iya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kita nih, misalkan kita dihukum di sekolah sampai sekarang kita masih ingat nggak? Masih kan? Berarti apa? Pemberontak, pendendam masih ingatan kita. Iya. Udah galak-galak kan apa ya? Terus yang ketiga ada perilaku kontrol positif. Ini termasuk identitas berhasil atau sukses, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Membuat alasan-alasan untuk muridnya melakukan sesuatu. Ayolah nak, bantu ibu untuk bereskan semua ini. Nanti kita belajar bersama. Itu adalah posisi sebagai teman. Ada kita pernah belajar posisi sebagai teman ke anak ya? Karena ingin lebih dekat dengan anak, kita memposisikan kita sebagai teman mereka. Terus yang pemantau itu hanya melihat dia melakukan kesalahan apa, dan kita pun menegurnya, apakah kamu masih ingat kesepakatan yang telah kita buat? Apakah itu telah melanggar atau tidak? Ini namanya pemantau. Dia tidak menghukum, hanya bersifat menanyakan. Beda dengan manajer Bapak Ibu. Kalau manajer itu dia menanyakan kesalahannya apa, mencarikan solusinya, dan terakhir dia yang menjawab sendiri apa yang harus saya lakukan. Jadi posisi manajer ini yang harus kita lakukan. Pertama apa Bu? Mencari kesalahan. Yang kedua tepuk semangat.
Nah, ini dari solusinya. Bu, Pak, ada kasus nih. Saya diperhatikan dulu ya, Bu. Ya, Bu. Kasus pertama, pada hari Rabu, Kak Dani tidak masuk sekolah sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru bertahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja lah, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini maksudnya kemana? Pembuku, pemantau, teman, manajer atau pembuat merasa bersalah. Hah? Masuk sini. Masuknya ke posisi kontrol yang mana? Belum semangat. Kasus ini berarti maksudnya kemana Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah? Yang lain? Oh, biar si Natali bersalah. Hah? Ayo, kasusnya itu, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu diomelin sama kepala sekolah nih. Maksudnya kemana? Pembuku, membuat merasa bersalah, teman. Jadi apa? Hah? Membuat merasa bersalah. Ternyata jawabannya adalah teman. Kurang sekolah. Kurang konsentrasi. Kita konsentrasi yang dulu Bapak Ibu. Kasus kedua. Ini soal kancing baju yang terlepas Bapak Ibu. Iya. Kita harus menyelesaikan kasus di sini. Kasus kedua. Anta dan Bimo sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti menangis. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya kembali mungkin enggak ya Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di lab akan tidak terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit ya?
yang tanpa kancing. Akhirnya Dino membentuk tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja angkau. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut sudah akur, sudah pulang bersama. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk posisi kontrol yang mana? Yang mana ya? Posisi kontrol sebagai pendukung, temankah, bersalahkah, pemantau, atau posisi manajer? Bu Widi manajer, ngapain? Kenapa Bu Widi menjawab itu sebagai posisi manajer yang dilakukan oleh Bu Suti? Karena mengarahkan. Iya, karena mengarahkannya, memberi solusinya. Itulah posisi kontrol yang harus kita lakukan. Mencari tahu kesalahannya, mengingatkan akan kesepakatannya, dan yang terakhir adalah mencarikan solusi-solusinya. Jawabannya siapa yang menentukan? Adalah si yang membuat bersalah. Paham Bu Pak? Bingung, udah siap. Iya, poin ke-6 Bu, ini sudah masuk ke poin ke-6 tentang keyakinan keras. Keyakinan keras adalah sebuah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lebih dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Giesen, tahun 1998, suatu kegiatan akan lebih memotivasi bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Menurut Bapak Ibu, keyakinan dengan peraturan itu sama atau beda? Beda. Kenapa bedanya? Bedanya apa? Kalau keyakinan kita, aturannya dibuat oleh siapa? Yang punya. Nah, kalau keyakinan ada dalam diri kita. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan? Sudah. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah Pak, di sekolah kita sudah membuat keyakinan atau biasa disebut kesepakatan kelas. Belum semuanya. Sudah semua. Iya, belum semuanya. Insya Allah akan menuju semuanya Pak. Kita belajar bersama ya Bapak ya. Bukan saya di sini menjadi orang hebat, enggak. Saya hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat, kita berbagi bersama untuk kebaikan sekolah kita bersama. Kemudian jadi itu Bu Novi belajar, nggak begitu ya Bu ya. Saya hanya ingin kita belajar bersama apa yang ilmu yang saya dapatkan. Apalagi sebuah ilmu yang bermanfaat, kalau tidak kita bagikan kepada teman-teman kita. Oke Bu? Nah, next. Peraturan kelas. Kita berawal semuanya dari kelas. Setelah kita menciptakan dari peraturan kelas itu akan terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa yang disepakati bersama. Setelah di kelas maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif maka akan kita menciptakan budaya positif. Budaya positif itu diciptakan di mana? Di sekolah kita, mulai dari dalam kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, sudah barulah keluar kelas. Itu lingkungan sekolah kita tentang budaya positif. Peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Menurut Bapak Ibu, kata-katanya sama apa beda? Antara peraturan dan keyakinan sama apa beda? Tapi beda makna ya, beda pengertian ya. Padahal tujuannya sama kan? Iya. Itulah beda peraturan yang Ibu Bapak udah paham semua kan? Ya, tentang keyakinan kelas. Kenapa sudah paham? Karena semuanya hampir sudah mengerti sepak kelas. Iya, hampir. Sebenarnya luar biasa. Pak, bagaimana menggunakan keyakinan kelas? Ibu Bapak sudah tahu semua kan? Ya. Ini adalah rangkapnya. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih rinci dan konkret kan Bu? Lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tulisannya banyak gak?
tolong kembalikan ibu ke tempatnya, tulisnya banyak nggak? Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nah, Bapak, untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus berkontribusi dengan anak. Jadi yang membuat itu anak, bukan kita. Kita hanya membantu saja. Nanti akan ada videonya. Yang terakhir adalah bersedia menunda kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, apabila kesepakatan kelas yang telah kita gunakan belum optimal, maka kita harus merinci ulang apa yang harus diperbaiki. Jadi tidak hanya stay di situ, kita harus berubah lebih baik lagi. Jadi ya, berikut ada dokumentasi tentang kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Ini dokumen pembuatan keyakinan kelas 3 yang saya lakukan. Pertama, saya menginformasikan ke anak-anak kalau kegiatan kali ini adalah tentang pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, saya akan membagikan sebuah post-it kepada anak-anak Bapak Ibu. Post-it itu satu anak satu post-it akan saya bagikan dengan mereka menuliskannya di post-it tersebut apa yang mereka inginkan di kelas ini. Nah, ini saya sedang membagikan post-it kepada anak-anak. Post-it ini yang akan ditulis oleh anak-anak nanti. Harapan seperti apa yang ingin mereka inginkan di kelas. Alhamdulillah baik semua Pak, isi kelasnya. Ini adalah gambar mereka setelah mereka bersepakatan kelas, mereka menempelkannya di papan tulis. Jadi biar gurunya tahu mereka itu memimpin kelas yang seperti apa. Kita akan memilih kata-kata yang saling berkaitan satu
sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, dari permasalahan ini yang terutama dari posisi guru sebagai manajer, kita menggunakan caranya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada ininya Bu, ada gambarnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan, dan lalu kita validasi pengulangan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang akan diinginkan? Yang terakhir adalah menstabilkan keadaan. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat ini dengan posisi manajer Bu. Itu adalah gambaran segitiga restitusinya. Menstabilkan identitas. Guru berkata di posisi ini, di menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga telah. Bapak Ibu juga sebutnya berbuat salah. Ini ada kata-kata ya Bu ya, yang harus digunakan pada saat kita menstabilkan identitas anak. Next, yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ketika kita memvalidasi kebutuhan anak, ini ada kata-kata yang harus kita gunakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Jadi ini ada beberapa masalah di sini. Jadi kata-kata yang digunakan kita bisa melihat dari validasi kebutuhannya. Next. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini yang bisa kita gunakan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama. Ini kesepakatan kelas ya Bu. Nah, endingnya adalah di sini. Kita menanyakan keyakinan. Ini adalah yang posisi manajer tadi. Next, nah, saya di sini ada dua kasus. Kasus pertama adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Kita menggunakan segitiga restitusi. Pada Selasa, Restu terlambat datang ke sekolah dan terlambat dalam kegiatan pembelajaran. Karena terlambat datang ke sekolah, maka Restu tidak boleh istirahat sampai menyelesaikan tugas yang tertinggal. Ini adalah videonya. Ini adalah video Restu yang terlambat datang ke sekolah.
kelas budaya aja tidak semuanya, tapi harus semuanya agar budaya positif dapat terjadi terlaksana di sekolah kita. Setuju, Bu? Dan apabila ada masalah kita harus menggunakan posisi apa? Posisi manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah, karena hal tersebut adalah merupakan posisi kontrol yang negatif. Oke, Bu, semuanya? Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk mengerti atas penjelasannya. Baik, saya Fakulti. Semoga kita sebagai pendidik juga bisa berperan sebagai imam, bisa berkolaborasi dan mampu menuntun anak didik kita menjadi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga kita bisa memberikan layaknya butterfly effect, dari hal kecil bisa menjadi pengaruh yang luar biasa bagi lingkungan kita. Itulah kita butuh bersama dengan kebersamaan. Sebagai mungkin ada yang mau bertanya? Ada juga. Seperti sudah paham semuanya, terima kasih. Tinggal menjalankannya kita ya Pak. Ya, kita harus bergerak bersama. Bila itu